Halo semuanya, kami dari absensi nomor 6-10 mempresentasikan PowerPoint tentang Kerajaan Tarumanegara. Ini dia videonya, enjoy watching! Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yaitu nomor absen 5-10 ingin mempresentasikan PPT Kerajaan Tarumanegara. Di sini ada nama-nama para anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Aska Aisyah absen 6, Bagus Radia absen 7, Banu Rafi Bintang absen 8, Cinta Alicia absen 9, dan Cynthia Nabila absen 10. Kami bakal ngebahas topik masa kejayaan dan kemansyuran dari sebuah kerajaan Tarumanegara dan juga peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang berpengaruh pada kehidupan kita masa kini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Radia. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum di Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharishi Jayasinghawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharishi Jayasinghawarman dari Salangkayana, India datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewawarman di Kerajaan Salangkanagara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun dari 358 sampai 382 Masehi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Bintang. Bintang dipersilakan. Terima kasih Radia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan raja-raja di Kerajaan Tarumanegara. Setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Jayasinghawarman, lalu Dharmayawarman, yang ketiga ada Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Chandrawarman, yang ketujuh Suryawarman, ke-8 Kertawarman, ke-9 Sudawarman, yang ke-10 Hariwangsawarman, yang ke-11 Nagajayawarman, dan yang terakhir Linggawarman. Selanjutnya kejayaan dan kemansyuran Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu, aliran Vaishnava. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai kota. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda. Sekarang Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah berupa 1.000 ekor sapi kepada para brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara.
Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dengan Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu ada runtuhan Kerajaan Tarumanegara atau akhir dari masa kejayaan. Pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya yaitu Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih mementingkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri yaitu Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan Kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Next. Peninggalan yang berpengaruh di masa kini. Peninggalan sekaligus sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara cukup banyak dan bervariasi. Berikut ini peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti, arca, dan naskah yang ditemukan di beberapa lokasi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara ada 7 prasasti, 3 arca, dan 1 naskah. Next. Prasasti Kerajaan Tarumanegara yang pertama ada prasasti Ciaruteun Ciampea. Prasasti Ciaruteun atau prasasti Ciampea ini ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun, tidak jauh dari Sungai Cisadane, Kota Bogor. Yang kedua ada prasasti Jambu Kolengkak. Prasasti Jambu dikenal pula dengan sebutan prasasti Pasir Kolengkak. Pasalnya, prasasti ini ditemukan di Bukit Kolengkak, perkebunan jambu. Letaknya yakni 30 km sebelah barat dari Kota Bogor. Prasasti ini ditemukan oleh Jonathan Rick pada tahun 1854 dan terletak di atas Gunung Batu Tulis atau Pasir Kolengkak. Yang ketiga, ada prasasti Kebun Kopi 1 atau prasasti Tapak Gajah, merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Punawarman yang disamakan dengan gajah Airawata Wahana Dewa Indra. Next. Yang keempat, ada prasasti Tugu. Prasasti ini tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Punawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Punawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Yang kelima ada prasasti Cidanghiang atau Lebak. Prasasti Cidanghiang adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pandeglang, Banten. Prasasti Cidanghiang terletak di tepi aliran sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Yang keenam ada prasasti Muara Cianten. Isinya memuat tahun prasasti dibuat yang menandakan pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Prasasti ini ditemukan di tepi sawah tak jauh dari prasasti Ciaruteun. Yang terakhir ada prasasti Awi. Prasasti Awi ini adalah salah satu dari 7 prasasti peninggalan kerajaan tertua di barat Pulau Jawa. Prasasti ini telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya peringkat nasional. Berbeda dengan ke-6 prasasti lainnya yang hampir seluruh berada di dekat aliran sungai. Lokasi prasasti ini justru berada di perbukitan, tepatnya di sebelah selatan Bukit Pasir Awi, kurang lebih 559 NDPL di kawasan hutan di perbukitan Cipamangkis, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, tentang peninggalan arca akan dibacakan oleh Cynthia. Terima kasih. Kemudian Kerajaan Tarumanegara meninggalkan 3 buah arca, yaitu yang pertama ada arca Rajasri, yang kedua ada arca Wisnu 1, dan yang terakhir ada arca Wisnu kedua. Dan yang terakhir, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan karya sastra berupa naskah Wangsakerta, yaitu sekumpulan naskah yang disusun oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Penemuan naskah ini dianggap disusun sejak abad ke-17
atau pada tahun 1677 sampai dengan 1698 menurut keterangan yang ditulis di dalamnya. Demikian pemaparan kami mengenai Kerajaan Tarumanegara. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.